Bab 101. Masuk neraka sekali lagi. Ditertawakan oleh Zhao Yueru sedemikian rupa, ekspresi anggota partai Si Feng menjadi gelap. Bahkan jika Blackie mencintai wanita cantik, dia masih tidak bisa mengabaikan tindakan seperti itu. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti dia punya mulut beracun? Meskipun Blackie ingin membantahnya, kata-katanya tidak dapat meninggalkan mulutnya. Makam bulan kegelapan terlalu keras. Bahkan jika mereka percaya pada kekuatan dan teknik Si Feng, ketika dihadapkan dengan begitu banyak elit dan elit khusus, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka dapat melewatinya? Apa tidak ada yang bisa dikatakan? Zhao Yueru bertanya dengan dingin ketika Si Feng tetap diam seolah sedang berpikir keras. Anggota Ouroboros juga memandang Si Feng dengan jijik. Mereka sudah merasa putus asa terhadap makam bulan kegelapan, dan bahkan Snow Lembut pun merasa tak berdaya. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh penguji beta, dengan hanya beberapa teknik yang sedikit bagus? Kamu hanya penguji beta. Siapa yang tidak tahu cara bicara besar? Jika kamu memiliki kemampuan, maka kamu mengambil komando dan membunuh semua monster itu. Jika tidak, berhentilah menyemburkan omong kosong. Petik 2. Hanya sekelompok pemain independen yang dengan bodoh membuat tebakan setelah kita tidak bisa melewati. Petik 2. Semua anggota Ouroboros memiliki kesombongan masing-masing. Mereka semua mendukung Zhao Yueru, satu demi satu. Mereka melemparkan segala macam ejekan terhadap Si Feng, melampiaskan keputusasaan di hati mereka. Apa yang kamu katakan? Jika bukan karena saudara Feng, apakah kamu masih hidup sekarang? Anggota partai Si Feng tidak bisa lagi berdiri diam dan menonton. Setiap dari mereka mengungkapkan ekspresi kemarahan, niat memulai perkelahian muncul. Jika itu bukan untuk peringatan Si Feng, kedua tim akan mati. Tanpa untuk bertindak sebagai pelindung daging, para pemain di belakang sudah pasti akan mati, dan akan beruntung jika beberapa saja selamat. Saat kedua belah pihak akan memulai perselisihan, suara teredam yang dalam datang dari tim, mengganggu argumen semua orang. Setiap anggota tim tercengang, mengira mereka salah dengar. Setelah mengamati daerah sekitarnya dan monster-monster itu, aku memikirkan cara untuk melewati kabut. Aku ingin tahu apakah Nona Snow mau membiarkan aku mengambil alih komando? Si Feng samar-samar tersenyum ketika dia menatap Snow Lembut. Mengenai ejekan Zhao Yueru dan yang lainnya, Si Feng tidak keberatan mereka sedikitpun. Itu karena semuanya berjalan sesuai rencananya. Dari saat Zhao Yueru mulai mengejeknya, tujuannya sudah tercapai. Jika Zhao Yueru dan yang lainnya tidak bereaksi seperti yang mereka lakukan, bagaimana dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil inisiatif? Jika kamu dapat memimpin semua orang di kabut, itu tidak akan menjadi masalah untuk memberikan kepemimpinan kepada kamu. Ekspresi mirip gunung salju yang lembut berubah sedikit. Mampu melewati kabut adalah hal yang baik. Dia juga bukan orang yang picik. Hanya saja, untuk beberapa alasan, ketika dia melihat senyum Si Feng, dia memiliki perasaan ketidakharmonisan yang lemah seolah-olah semua ini berada dalam genggaman Si Feng. Snow, aku hanya bercanda. Bagaimana kamu bisa memberikan kepemimpinan bajingan ini atas tim? Zhao Yueru panik. Wakil pemimpin pertama Ouroboros sebenarnya diperintahkan oleh orang luar. Bukankah itu akan menjadikan mereka bahan tertawaan dari guild kelas 1 lainnya? Mereka akan memanggil Ouroboros karena ketidakmampuan mereka. Jika kamu memiliki metode lain untuk dilewati, aku tidak akan keberatan. Si Feng mengangkat bahu,
merentangkan tangannya untuk menandakan bahwa ia tidak peduli. Zhao Yueru ingin mencegah Snow lembut. Dia hanya berbicara karena marah sebelumnya. Jika Si Feng benar-benar menjadi pemimpin tim, maka bukankah akan terjadi pergolakan di dalam tim? Siapa yang mau tunduk kepada pemain independen? Bahkan jika teknik Si Feng cukup bagus, masih ada banyak personil seperti itu di dalam persekutuan. Oke, sekarang bukan saatnya untuk peduli dengan reputasi. Membersihkan dungeon ini adalah prioritas kami. Mulai sekarang, Ye Feng akan memerintahkan tim. Kata-katanya adalah kata-kataku. Jika ada yang tidak mendengarkan, kamu akan tahu konsekuensinya, kata Snow lembut dengan nada dingin. Snow lembut secara alami tahu kekhawatiran Zhao Yueru. Dia juga mempertimbangkan masalah. Namun, jika mereka melepaskan pertama dungeon tim dungeon karena reputasi kecil ini, itu akan benar-benar menyebabkan guild mereka menjadi bahan tertawaan guild lain. Baik-baik saja maka, terserah apa kata kamu. Namun, jika dia tidak memerintahkan kita secara memadai, hanya memberikan perintah secara membabi buta, aku tidak akan mematuhinya. Zhao Yueru melirik Si Feng dengan marah. Dia tidak percaya bahwa Si Feng dapat dengan baik memerintahkan tim, belum lagi memimpin mereka melalui area berkabut. Bagaimanapun, Si Feng hanya pemain independen. Tidak mungkin baginya untuk memiliki pengalaman dalam memimpin suatu tim. Sebentar lagi, dia akan menonton dan mengolok-olok Si Feng mempermalukan dirinya sendiri. Melihat bahwa Snow lembut sudah mengangguk setuju, Si Feng dengan tidak tergesa-gesa berkata, "Karena kita sudah selesai dengan masalah kepemimpinan, mari kita bicara tentang masalah distribusi. Semua peralatan akan diberikan sesuai dengan persyaratan Ayub, sementara barang-barang lainnya akan dilelang dalam tim. Masalah apapun, kamu Feng, jangan berlebihan." Zhao Yueru menatap Si Feng seperti harimau betina yang marah. "Nona Zhao, aku tidak mencoba menipu satu pun item. Kami hanya cukup bersaing di dalam dungeon. Jadi apakah ada kebutuhan untuk berbicara tentang menjadi berlebihan?" Si Feng dengan tenang tersenyum. Sebelumnya, Si Feng menyetujui pengaturan lembut Snow karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukung dirinya sendiri. Dia tahu strategi untuk menaklukkan makam bulan kegelapan. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan fakta itu sebelumnya. Lagi pula, tim Dungeons belum diaktifkan selama beta test of Gods Domain. Oleh karena itu, jika Si Feng mengungkapkan pengetahuan yang bahkan tidak dimiliki penguji beta dari domain dewa, Snow lembut dan yang lainnya pasti akan menjadi curiga. Sekarang, semua orang mengetahui informasi makam bulan gelap. Selain itu, Si Feng sendiri telah mengikuti mereka ke dungeon. Selama Si Feng tampil memikirkan strategi, tentu saja, tidak ada yang akan menanyainya. Bahkan Snow gentle yang lihai tidak akan curiga Si Feng sudah lama tahu cara menaklukkan makam bulan kegelapan. "Kamu," Zhao Yueru menjadi terdiam karena marah. Dia merasa Si Feng hanya bajingan mabuk oleh kesuksesan. Di sisi lain, Snow lembut tidak ragu ketika dia mengungkapkan senyum tipis, dengan tenang berkata, "Baiklah. Selama kami bisa melewatinya, aku akan menyetujui persyaratan kamu." Petik 2. Salju. Zhao Yueru tidak berani percaya pada telinganya sendiri. Snow lembut setuju, begitu saja. Resep untuk pekerjaan gaya hidup yang dijatuhkan dari tim Dungeons bahkan lebih berharga. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain memanfaatkannya? Cukup. Itu semua hanya membuang-buang napas jika kita tidak bisa melewati dungeon. Jika kami berhasil melewati dan item jatuh,
Kami hanya akan membelinya apa adanya. Apakah kamu berpikir seorang pemain independen seperti Ye Feng lebih kaya dari kita? Lembut Snow menjelaskan dengan lembut. Mendengar ini, Zhao Yueru menyadari. Jika mereka bersaing mengenai kemampuan, bahkan 100 Ye Feng tidak akan cocok untuk mereka. Pada akhirnya, barang itu akan tetap menjadi milik mereka. Bersenang-senanglah dengan diri kamu selagi kamu bisa. Suasana hati Zhao Yueru meningkat pesat. Dia bahkan berharap untuk membersihkan dungeon secepat mungkin, mendapatkan beberapa resep. Dia ingin Si Feng tahu betapa bodohnya keputusannya. Karena aku akan memimpin tim mulai sekarang, mari kita tinggalkan dungeon dan masuk kembali setelah semua orang berkumpul. Si Feng mengeluarkan scroll kembali dan mulai melantunkan mantra. Menggunakan return scroll di dalam dungeon akan secara otomatis mengirim pemain kembali ke pintu masuk dungeon, menghemat waktu yang dihabiskan pemain yang terbuang. Yang lain juga segera mengeluarkan return scroll setelah menonton Si Feng melakukannya. Memang, 3 orang telah meninggal dalam tim, sehingga beberapa reorganisasi diperlukan. Di luar makam bulan gelap, banyak tim milik guild telah kembali setelah sekarat. Mereka saat ini mengatur ulang diri mereka sendiri, bersiap untuk menantang dungeon sekali lagi. Ketika mereka melihat Dewi Salju dan timnya meninggalkan dungeon, mereka semua terkejut. Mereka semua dengan tergesa-gesa melihat ke daftar glory di pintu masuk dungeon. Ketenaran Dewi Salju sangat luar biasa. Selain begitu banyak anggota timnya pergi melalui pintu masuk dungeon, ada kemungkinan besar bahwa mereka sudah membersihkan dungeon. Namun, daftar glory masih kosong seperti biasa. Semua orang melepaskan napas lega. Mereka melanjutkan dengan istirahat mereka, mendiskusikan bagaimana mereka akan menyerang penjara bawah tanah. Setelah lebih dari selusin menit, seluruh tim berkumpul. Semua orang, sekali lagi, berjalan menuju gerbang teleportasi. Sebagai pemimpin tim, Si Feng segera menyesuaikan kesulitan dungeon ke mode neraka. Segera, warna gerbang teleportasi berubah. Gambar berkedip dari kepala hantu muncul, menyebabkan orang lain bergidik. Sebelum siapapun dalam tim bisa bereaksi, mereka berubah menjadi sinar cahaya hitam ketika mereka memasuki makam bulan kegelapan. Di luar pintu masuk dungeon, para anggota dari berbagai geng semuanya tercengang. Situasi macam apa ini? Bukankah mereka baru saja memasuki mode normal? Setelah memahami beberapa informasi tentang makam bulan gelap, mereka sudah mulai menyerang mode neraka? Apakah ada kebutuhan untuk berkemauan keras? Bab 102. Kobold King. Langit gelap, dan bulan yang cerah menerangi semua makam bulan gelap. Dibandingkan dengan mode normal dari makam bulan gelap, hamparan kabut tebal menyelimuti daratan. Tidak hanya itu menghalangi penglihatan seseorang, tetapi juga membawa aura pembunuhan tanpa akhir. Itu seperti medan perang, perasaan yang berat dan menindas meresap ke gurun, menyebabkan tubuh seseorang menjadi lamban. Ini adalah Hell Mode of the Dark Moon Graveyard. Snow gentle mengamati sekelilingnya, menunjukkan senyum acuh tak acuh. Dia menemukan bahwa kabut di sini hampir hidup, dan dia merasa seolah sedang diawasi. Selain itu, ada bintik-bintik merah menyala, melayang di sekitar kabut, kemungkinan besar mata merah darah dari kobold. Jumlah monster di sini jauh melebihi dari mode normal. Selain itu, ada juga kabut tebal yang menghalangi penglihatan seseorang, sangat meningkatkan kesulitan pertempuran. Ye Feng, apa yang kamu coba lakukan di sini? Mengapa kamu membawa kami ke neraka?
Zhao Yueru memandang ke arah Si Feng, menginterogasinya. Setelah mengalami teror mode normal, bahkan seorang idiot tahu betapa mengerikan mode neraka akan. Ini sama sekali bukan tempat bagi orang-orang. Saat ini, mereka bahkan tidak dapat menghapus mode normal, jadi datang ke mode hell hanyalah bunuh diri. Snow lembut juga ingin tahu mengapa Si Feng melakukan hal seperti itu. Menilai dari perilaku Si Feng, dia jelas bukan orang yang tidak memiliki otak. Bahkan anggota partai Si Feng sendiri sangat penasaran. Mereka jelas telah setuju memasuki mode normal, namun, mengapa mereka memasuki mode hell? Aku pemimpin tim sekarang, kata-kata aku final. Karena aku sudah memilih hell mode, aku jelas punya alasan sendiri. Kamu dapat pergi jika memiliki pendapat tentangnya, aku tidak akan menghentikan kamu, kata Si Feng sambil tersenyum. Apa yang muncul, berputar. Sebelumnya, dia hanya dengan rendah hati menyerahkan kepada Zhao Yueru karena dia tidak bisa mengungkapkan tangannya. Sekarang mereka berada di wilayahnya, secara alami, dia tidak akan lagi bertindak dengan rendah hati. Kamu menggertak. Mata almond Zhao Yueru melebar menjadi lingkaran saat dia memelototi Si Feng, puncak kembarannya memantul tanpa batas. Dia menginjak batu di bawah kakinya, tidak dapat menemukan kata-kata. Dia mengertakkan giginya, segera memalingkan kepalanya dan tidak lagi menatap Si Feng. Bajingan ini sebenarnya menggunakan kata-kata sebelumnya untuk membuatnya jijik, bahkan tidak memiliki sedikit pun pria terhormat. Ketika semua ini selesai, dia akan menempatkan Si Feng di tempatnya. Awalnya, Blackie bermaksud menengahi keduanya. Namun, ketika dia melihat keheningan tiba-tiba Zhao Yueru, bahkan tidak berbicara sepatah kata pun, dia diam-diam mengangkat ibu jarinya ke arah Si Feng. Seperti yang diharapkan dari Brother Feng, dia bahkan berani bertemu langsung dengan wanita cantik. Jika dia berdiri di posisi Si Feng, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Ye Feng, apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk membersihkan hell mode? Kamu harus tahu bahwa, walaupun kesulitannya hanya berbeda dengan 2 level di permukaan, pada kenyataannya itu 10 kali atau lebih sulit. Kebutuhan peralatan, kerjasama, dan kepemimpinan juga meningkat beberapa tingkat. Aku tidak ingin anggota tim aku mati tanpa arti. Lembut gentle Snow bertanya. Meskipun hukuman mati di dalam tim Dungeons jauh lebih rendah daripada hukuman mati di party Dungeons, itu masih merupakan kehilangan pengalaman 5%. Selain itu, Hell mode berbeda dari kesulitan lainnya. Hilangnya pengalaman dalam Hell mode setelah kematian tunggal adalah 10%. Tanpa tingkat keberhasilan 70% atau lebih, sebagian besar pemain tidak mau terjun ke mode neraka dungeon. Seharusnya tidak ada masalah. Namun, kami masih harus mencoba sebelum mengetahui hasilnya. Si Feng tidak mengungkapkan pendapatnya sepenuhnya. Berdasarkan komposisi dan peralatan tim saat ini, Si Feng sangat percaya diri membersihkan mode neraka dari makam bulan gelap. Kalau tidak, dia tidak akan memilih Hell mode di tempat pertama. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, hanya setelah melalui tisu tim yang tak terhitung jumlahnya dan akumulasi pengalaman, ia menemukan beberapa metode melewati mode neraka makam bulan gelap. Jika dia membiarkan gentle Snow meraba-raba dengan lambat, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu atau berapa banyak tisu tim yang harus mereka lalui sebelum mereka berhasil melewatinya. Menonton perilaku tenang Feng Feng, setelah memikirkannya, gentle Snow memutuskan untuk mendukung keputusan Si Feng.
Itu adalah kesempatan bagus baginya untuk mengamati sejauh mana kemampuan si Feng. Jika dia berkinerja baik, akan bermanfaat untuk mengundangnya bergabung dengan pasukan pembunuh dewa. Snow lembut mengangguk. Pada saat ini, bahkan jika yang lain masih tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah si Feng. Namun, itu bukan karena mereka percaya pada si Feng. Sebaliknya, mereka percaya pada keputusan Snow lembut. Setelah itu, si Feng mulai menugaskan tanggung jawab. Secara keseluruhan, pengaturannya sebagian besar mirip dengan gentle Snow. Perbedaannya adalah bahwa dia menempatkan 3 elementalis di Partai Belati dan membubarkan Partai Pramuka untuk menempatkan anggotanya di Partai Perlindungan, sebagai gantinya melindungi tabib. Setelah memasuki kabut, kedua mat adalah untuk mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawamu dan bergegas mengejarku tanpa berhenti. Namun, perhatikan serangan menghindar. Semua orang di belakang juga harus mengikuti, dan ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti menggerakkan kaki kamu. Tabib hanya perlu menggunakan keterampilan cash instan untuk menyembuhkan 2 mat. Semua orang harus menggunakan ramuan pemulihan kamu sendiri, si Feng menjelaskan. Jika kalian semua mengerti, maka semua orang harus menggunakan speed scroll sekarang. Semua orang menjadi curiga setelah mendengar si Feng. Apa yang dia coba lakukan, mengubahnya menjadi kamikaze? Dia bahkan ingin mereka menggunakan speed scrolls. Apakah dia mengeluh bahwa mereka tidak akan mati dengan cukup cepat? Selain itu, mereka hanya bisa mendapatkan begitu banyak uang dari perjalanan ke penjara bawah tanah. Ada 20 pemain di seluruh tim, yang berarti mereka akan mengeluarkan 20 gulungan kecepatan. Berapa banyak uang itu? Baiklah, semua orang cukup menggunakan gulungan kecepatan kamu. Memperhatikan keengganan di mata semua orang, Snow lembut hanya bisa dengan tak berdaya mendukung perintah. Semua orang tak berdaya. Gulungan cepat sangat mahal, dan masing-masing hanya menyiapkan 2. Namun, sebelum mereka bahkan mulai membunuh monster, mereka sudah diharuskan untuk menggunakan salah satu dari mereka. Ini terlalu boros. Namun, keputusan seperti itu tidak mengkhawatirkan anggota partai si Feng. Gulungan cepat telah lama menjadi keharusan bagi mereka untuk menggiling monster elit, sehingga mereka masing-masing memiliki 6 atau 7 pada orang mereka. Setelah semua orang menggunakan speed scroll, mereka mengikuti si Feng menuju pintu masuk area labirin. Ikuti dengan cermat. Aku tidak akan khawatir jika kamu ketinggalan, si Feng mengingatkan dalam obrolan tim. Memiliki si Feng memberitahu mereka sedemikian rupa, semua orang menjadi gugup. Jika mereka tertinggal, tentu saja, hanya kematian yang menunggu mereka. Lari. Setelah melihat semua orang siap, si Feng mengaktifkan gelarnya, mungkin 1000, sangat meningkatkan atribut semua orang. Hasilnya, kecepatan lari mereka juga meningkat. Sebelum kejutan menguasai siapapun atas atribut mereka yang meningkat, si Feng mulai berlari. Setiap dari mereka dengan ketat mengejarnya, menghilang ke dalam kabut. Di dalam, kabut membatasi secara besar-besaran visi semua orang. Mereka hanya bisa melihat area seluas 5 yard. Setelah berlari selama beberapa waktu, si Feng tiba-tiba berkata, "Met, gunakan keterampilan menyelamatkan hidup kamu. Penyembuh, sembuhkan." Petik 2. Mendengar perintah si Feng, kedua MT mulai mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka. Tabib juga mulai menggunakan keterampilan penyembuhan mereka pada 2 mat. Setelah itu, sinar hitam muncul, ditembakkan dari kabut. Sinar hitam menghantam kedua mat, menghasilkan jumlah kerusakan yang mengerikan. Untungnya,
tabib terus-menerus mengisi ulang HP mereka untuk menebus kerusakan yang mereka terima. Selain itu, kedua mat memiliki kecepatan gerakan tinggi, mengurangi kemungkinan sinar hitam menyerang mereka. Dengan dua mat menanggung beban kerusakan yang terbesar, anggota tim lainnya di belakang tidak perlu khawatir. Sedemikian rupa, semua orang mengejar si Feng selama 10 menit penuh, membuat putaran dan belokan setiap kali. Di antaranya, mereka semua menggunakan speed scroll lain. Jika penyembuh kekurangan mana, mereka akan minum mana recovery ramuan. Situasi seperti itu sangat mengkhawatirkan para anggota Ouroboros. Bagaimana ini masih merupakan serangan dungeon? Mereka hanya membuang uang. Selain itu, semua orang jelas merasakan monster yang tak terhitung jumlahnya mengejar mereka dengan ketat. Para monster terus-menerus berteriak, dan selama mereka menghentikan langkah mereka, monster-monster itu pasti akan membunuh mereka. Untungnya, tempat ini seperti labirin. Ada banyak jalan yang tersedia untuk mereka. Selain itu, jalurnya relatif sempit, menghasilkan situasi di mana monster saling menghambat kemajuan satu sama lain. Akibatnya, tidak mudah bagi monster untuk mengejar ketinggalan tim. Belok kiri ke depan dan masukkan jalan kecil. Setelah semua orang masuk, kedua mat memblokir jalan masuk dan menggunakan keterampilan menyelamatkan hidup kamu. Penyembuh, spam menyembuhkanmu pada mereka. Blackie, bersiaplah untuk menggunakan Hell Flame. Ketika mat tidak dapat bertahan, ketiga elementalis harus menggunakan Frozen Nova untuk memblokir monster. Jika mat mati, semua melee harus berdiri di depan dan memblokir jalan, tetapi tidak ada dari kamu yang diizinkan untuk menyerang. Si Feng segera berteriak dalam obrolan tim saat dia melihat ke arah jalan kecil yang tidak jauh dari situ. Setelah itu, semua orang dengan cepat masuk ke jalur sempit. Kedua mat baru saja berhasil memblokir seluruh pintu masuk jalur ini dengan sukses. Ketika kedua mat berada di posisi, mereka menerima serangan yang kuat, satu demi satu, terus mendorong mereka ke belakang. Kerusakan muncul di atas kepala mereka tanpa henti. Tepat ketika mereka berdua akan dikirim terbang dari rentetan serangan, si Feng meletakkan kedua tangannya di punggung mereka, bersiap melawan mereka. Kedua MT merasa seperti mereka bersandar di dinding. Tubuh mereka tidak dapat mundur lebih jauh. Blackie, cepatlah. Elementalis, persiapkan Novas bekumu. Si Feng buru-buru memerintahkan. Aku siap. Blackie meneriakkan mantra terakhir. Mat, mundur. Elementalis, lemparkan Frozen Nova. Teriak si Feng. Setelah itu, Frozen Nova menyebar untuk mencakup semua monster, membekukan mereka dan menghentikan gerakan mereka. Lebih dari 20 titik kerusakan muncul di atas kepala setiap monster. Resistensi es yang begitu tinggi. Alis Zhao Yueru sedikit meringis. Dia sangat tidak puas dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Pada saat ini, pilar api berwarna hijau melonjak di tengah-tengah monster, menyebabkan kerusakan lebih dari -300 untuk setiap monster. Pilar api bertahan selama 5 detik, dan selama periode ini, HP monster itu terus-menerus jatuh. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Bahkan Blackie, dirinya sendiri, terpana. Bukankah kerusakan ini agak terlalu tinggi? Lagi pula, monster-monster ini semuanya adalah elit dan elit khusus. Mampu menyebabkan kerusakan lebih dari -100 sangat beruntung. Namun, yang tidak diketahui Blackie adalah bahwa kobold di makam bulan kegelapan hidup di lingkungan yang dingin dan gelap ini selama bertahun-tahun sekarang. Mereka menyukai dingin tetapi takut api. Oleh karena itu,
kerusakan dari sihir yang disebabkan oleh api akan dikalikan dengan beberapa lipatan. Itu terutama berlaku untuk kobold zombies, karena mereka paling takut dengan api. Setelah Hell Flame berakhir, kedua MT melangkah maju sekali lagi untuk memblokir monster. Karena jalannya sempit, hanya 2 atau 3 monster yang bisa menyerang sekaligus. Jika itu adalah kobold zombies berukuran besar, hanya satu dari mereka yang cukup untuk mengisi seluruh jalan. Selain itu, kobold zombies tidak dapat menampilkan kekuatan mereka di ruang sempit. Paling-paling 1 atau 2 serangan cakar akan mendarat di Met, dan bahkan kemudian, Met berbagi beban satu sama lain. Akibatnya, kobold zombies menjadi benar-benar tidak berbahaya. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, Hell Flame Blackie memusnahkan kobold yang bergegas menuju tim. Hasilnya, pengalaman semua orang sangat meningkat, dan bahkan ada setumpuk barang yang dijatuhkan. Para anggota Ouroboros heran. Meskipun sihir Blackie mengejutkan mereka, strategi Si Feng benar-benar mengejutkan mereka. Dia sebenarnya bisa memikirkan strategi seperti itu dan menemukan lokasi seperti itu. Pikiran dan persepsinya benar-benar hebat. Anggota Ouroboros selalu menghormati yang kuat. Akibatnya, masing-masing dari mereka sekarang merasa malu atas fitnah Si Feng sebelumnya. Bahkan Zhao Yueru tidak bisa berkata-kata setelah menyaksikan kepemimpinan Si Feng. Namun, dia masih merasa benci untuk Si Feng di dalam hatinya. Dia diam-diam menyesali kebodohan monster-monster ini. Seperti yang diharapkan, dia memang memiliki keterampilan nyata. Tidak heran dia naik ke level 6 dengan begitu cepat. Snow lembut memulai evaluasi ulang kekuatan Si Feng. Dia tidak membayangkan bahwa dia akan mampu mencapai tingkat ini. Dia tidak hanya memiliki judul yang dapat meningkatkan atribut seluruh tim, tetapi dia juga memiliki persepsi yang menakutkan. Kinerja Si Feng jauh melebihi harapannya. Jika timnya memiliki personel seperti itu di masa depan, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menaklukkan Dungeons. Sebanyak 28 peralatan dijatuhkan. Di antara mereka, ada 9 potong pangkat misterius besi, sedangkan sisanya adalah peralatan perunggu. Kami akan mendistribusikannya sesuai dengan pekerjaan. Si Feng mengatur jarahan dan mendistribusikan peralatan. Dia membagikannya, dan para pemain yang memiliki pekerjaan serupa akan menggulung peralatan, dengan jumlah yang lebih tinggi mendapatkan peralatan. Mendengar Si Feng melaporkan keuntungan mereka, semua orang menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun karena kegembiraan mereka. Saat ini, peralatan misterius besi dianggap sebagai peralatan papan atas. Sebelumnya, mereka telah membunuh begitu banyak monster dalam mode normal makam bulan gelap. Namun, hanya beberapa potong peralatan perunggu yang jatuh. Namun, saat ini, mereka hanya membunuh gelombang besar monster, tetapi sudah mendapatkan begitu banyak peralatan misterius besi dan peralatan perunggu. Tingkat penurunan ini terlalu menakutkan. Menemukan bahwa mode Hell of a Dungeon menjatuhkan begitu banyak peralatan yang berharga, bahkan Snow lembut pun tertegun. Jika mereka bisa menghapus Hell mode of the Dark Moon Graveyard, itu tidak diketahui berapa banyak peralatan tingkat atas yang bisa mereka peroleh. Dengan peralatan tingkat atas, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah menaklukkan ruang bawah tanah tim lainnya. Berpikir sampai titik ini, Snow lembut menjadi jauh lebih tertarik untuk menaklukkan mode neraka kuburan bulan gelap. Hanya saja dia tidak tahu apakah Si Feng mampu mencapai prestasi luar biasa ini. Setelah Si Feng mendistribusikan peralatan,
banyak anggota tim segera menukar peralatan lama mereka dengan yang baru. Terutama bagi Blackie yang sangat beruntung. Blackie adalah satu-satunya Cursemanger di seluruh tim. Di antara 9 potong peralatan misterius besi, ada 2 potong peralatan set kata kematian yang dimaksudkan untuk Cursemanger. The Deathwatch Set Equipment berada di puncak dari semua equipment level 5 untuk Cursemanger. Efek dari memiliki 2 set piece meningkatkan Blackie's Dark Arrow sebesar 1 level. Selain itu, Blackie's Dark Arrow sudah menjadi level 4. Di level 5, kerusakan panah hitam meningkat dengan lompatan besar. Sementara itu, Kola berhasil memenangkan misterius perisai besi oleh Rowling. Setelah melengkapi perisai, pertahanannya melampaui prajurit perisai dari Ouroboros, Ghost Chop, cukup banyak. Meskipun banyak item terjatuh, si Feng tanpa henti menggelengkan kepalanya pada barang-barang ini. Tidak satu pun dari barang-barang ini yang menarik perhatiannya. Mengapa kamu tidak menginginkan peralatan perunggu ini untuk pendekar pedang? Tanya Snow lembut, heran. Dengan hanya melihat sekilas pada peralatan si Feng, siapapun bisa tahu itu hanya peralatan perunggu individu yang dirakit bersama. Menurut logika, atribut mereka harusnya jauh lebih lemah daripada peralatan yang dijatuhkan dari mode neraka makam bulan gelap. Namun, si Feng tetap acuh tak acuh terhadap peralatan yang jatuh. Atribut peralatan ini tidak sebagus yang aku gunakan saat ini. Berikan saja ke pendekar pedangmu. Si Feng dengan ceroboh memberikan peralatan itu kepada Snow lembut. Tentu saja, dia tidak akan menyebutkan bahwa dia sudah memiliki 1 set peralatan set Silver Moon, yang merupakan peralatan set terbaik untuk pendekar pedang di bawah level 10. Setelah mendengar si Feng, pendekar pedang lainnya dalam tim berulang kali menyatakan rasa terima kasihnya kepadanya. Bahkan jika si Feng mengambil peralatan untuk pendekar pedang, tak seorang pun di tim akan mengeluh. Sebaliknya, mereka akan merasa wajar jika dia melakukannya. Tidak peduli apa kata orang, itu semua karena upaya si Feng sehingga mereka dapat memperoleh begitu banyak peralatan. Namun, si Feng menunjukkan dirinya sangat tidak memihak, menyebabkan anggota Ouroboros lebih kagum. Tatapan mereka ketika mereka melihat si Feng memegang lebih banyak hormat sekarang. Si Feng tetap tidak tergerak saat dihadapkan dengan peralatan tingkat atas. Di dunia game virtual, tidak banyak orang akan mampu tetap tidak memihak ketika memimpin tim sementara. Melihat semua orang sebagian besar sudah pulih, si Feng berkata di dalam obrolan tim, "Semuanya, persiapkan dirimu. Kami akan pergi ke titik strategis berikutnya. Mereka yang tidak memiliki gulungan cepat, dapatkan itu dari aku." Petik 2. Anggota Ouroboros bermasalah ketika mereka mendengar ini. Masing-masing dari mereka hanya membawa 2 gulungan kecepatan dan keduanya sudah digunakan. Namun, mereka merasa sangat canggung meminta speed scrolls dari si Feng. Lagi pula, mereka sebelumnya membuat ejekan si Feng. Praktis akan menjadi tamparan bagi wajah mereka sendiri jika mereka meminta si Feng untuk speed scrolls yang mahal sekarang. Namun, jika mereka tetap keras kepala, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri ketika mereka mati nanti. Bisakah aku membeli gulungan cepat dari kamu? Aku tidak meminta mereka menyiapkan speed scrolls sebelumnya. Kami akan merasa sangat malu jika kamu hanya memberikannya kepada kami secara gratis. Snow lembut secara alami tahu tentang rasa malu rekan satu timnya. Tanpa memiliki pilihan yang lebih baik, dia memilih untuk mengambil inisiatif. Baiklah, karena Snow lembut sudah bertanya, si Feng tidak akan menolak. Lagi pula, uangnya juga tidak tumbuh di pohon.
Untungnya, Si Feng siap untuk situasi seperti itu, membeli banyak gulungan kecepatan. Dia memberi setiap anggota tim Ouroboros 3 gulungan cepat. Namun, ketika anggota Ouroboros memperdagangkan gulungan cepat dengan Si Feng, mereka semua menundukkan kepala karena malu. Mereka merasa sangat malu di hati mereka. Beberapa dari mereka juga berterima kasih kepada Si Feng secara langsung, meninggalkan Si Feng bingung. Bajingan kotor, wanita ini adalah orang yang murah hati. Melihat bahwa kamu telah berkinerja baik, aku memutuskan untuk memaafkan kamu. Beri aku gulungan itu kalau begitu. Zhao Yueru berjalan menuju Si Feng, kepalanya terangkat dan lengannya memeluk dadanya. Jubah merah-merah yang dikenakannya menunjukkan belahan dada yang dalam, dan semburat merah malu-malu muncul di wajahnya yang halus saat dia berbicara. Si Feng secara alami mengerti bahwa itu adalah hal yang sulit bagi penyihir api yang sombong dari kehidupan sebelumnya untuk melakukan tindakan seperti itu. Jika pemain lain melihat dia bersikap seperti itu sekarang, kemungkinan besar rahang mereka akan jatuh ke tanah karena kaget sekarang. Tidak hanya Zhao Yueru yang saat ini menunjukkan kelemahan, tetapi dia juga meminta maaf kepada Si Feng. Bahkan Xiao Yuir mencubit pipinya yang merah muda dan lembut, mengira dia berhalusinasi. Si Feng hanya mengungkapkan senyum di layar Zhao Yueru saat dia menukar speed scrolls padanya. Namun, di dalam hati, dia bingung. Apakah matahari terbit dari barat? Dia tidak berpikir bahwa Zhao Yueru memiliki sisi seperti itu padanya. Jika orang lain melihat ini, tulang mereka mungkin berubah menjadi bubur. Si Feng tidak berpikir bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan benar-benar memungkinkannya untuk menyaksikan adegan seperti itu. Sayang dia tidak merekam momen itu. Di sisi lain, sama seperti Si Feng dan yang lainnya menyibukkan diri di makam bulan kegelapan, para guild lainnya masih menjelajahi labirin. Mereka mati berulang kali. Situasi seperti itu menyebabkan banyak guild untuk menyerah menaklukkan makam bulan kegelapan. Jika mereka melanjutkan tindakan bunuh diri ini, mereka mungkin tidak dapat memulihkan kehilangan pengalaman mengerikan mereka dengan benar. Namun, masih ada beberapa guild kuat yang melanjutkan eksplorasi mereka, menaklukkan makam bulan kegelapan sedikit demi sedikit. 3 jam setelah makam bulan gelap dibuka, masih belum ada satupun guild yang berhasil membersihkan dungeon. Setelah dengan panik mencoba menaklukkan dungeon, aliansi assassin, Heaven's Crown, dan guild berperingkat lainnya mulai mendinginkan aksi mereka. Mereka mulai dengan tenang menganalisis semua informasi yang mereka peroleh dari dungeon. Sementara itu, tim yang dipimpin Si Feng sudah membunuh jalan mereka menuju makam bawah tanah, bersiap untuk memasukinya. Untuk sampai di mausoleum ini, Si Feng telah memimpin tim melalui 2 pembantaian serupa, memperoleh lebih dari 40 potong peralatan dan berbagai bahan. Semua orang di tim sangat meningkat sebagai hasilnya. 2 mat dalam tim juga melampaui ambang batas 400 defense. Sekarang, bahkan ketika berhadapan dengan serangan cakar kobold zombie, mereka bisa menahan 2 serangan langsung. Mausoleum bawah tanah ini terletak di wilayah tengah gurun. Itu juga satu-satunya pintu keluar makam bulan gelap. Untuk menghindari kecurigaan, Si Feng sengaja mengambil beberapa jalan memutar. Sama seperti Si Feng dan yang lainnya akan masuk. Snow lembut memandang ke arah mausoleum yang tenang dan jauh, tiba-tiba berkata, tidak ada monster di sekitarnya. Tempat ini mungkin merupakan pintu keluar dari makam bulan kegelapan. Kita harus membiarkan assassin memimpin terlebih dahulu. Dengan begitu, jika ada jebakan di depan,
kami tidak akan mengambil risiko penghapusan tim. Petik 2. Baiklah. Meskipun si Feng tahu tidak ada jebakan, dia tidak bisa benar-benar mengungkapkan itu. Jadi, dia hanya bisa menyetujui saran gentle Snow. Setelah itu, salah satu dari asasin menyelinap ke mausoleum. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, asasin melaporkan bahwa tidak ada bahaya di depan. Asasin juga menemukan lingkaran teleportasi di dalam aula besar. Namun, ada monster raksasa berdiri di tengah-tengah lingkaran teleportasi. Asasin tidak mendekati monster itu karena takut ditemukan. Selain itu, ruangan itu remang-remang sehingga asasin tidak dapat dengan jelas melihat informasi monster di dalamnya. Ayo kita lihat, kata si Feng saat ia memasuki mausoleum. Meskipun asasin tidak tahu jenis monster apa yang ada di dalamnya, si Feng tentu tahu. Monster yang menjaga lingkaran teleportasi adalah bos terakhir dari makam bulan gelap. Dulu Raja Kobold, Kobold King Pechleo. Saat semua orang memasuki aula besar, aula yang remang-remang itu tiba-tiba berubah. Lilin-lilin yang padam di sekitar ruangan menyala, memancarkan api hijau gelap dan menerangi seluruh aula. Sementara itu, sosok lebih dari 3 meter berdiri di tengah aula. Sosok itu adalah kobold yang ganas. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi berwarna biru dan tangannya memegang pedang besar berwarna hitam pekat yang dihiasi dengan rune. Kobold diam-diam berdiri di lingkaran sihir, bahkan tidak menggerakkan otot saat seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang menakutkan. Semua orang menggunakan keterampilan pengamatan, satu demi satu, ingin memahami monster ini. Namun, setelah melihat informasinya, warna kulit semua orang menjadi pucat. Mereka merasakan teror yang mendalam ketika mereka memandangi makhluk ini, dan bahkan Snow Lembut pun menarik napas dingin. Tak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri dalam membunuh monster ini.